Sekarang kita sampai ke pelajaran ke-6, halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kali ini kita lanjutkan Durusul Lughah, masih jilid 1 ya. Sekarang kita sampai ke pelajaran ke-6, halaman 33 ya. Kita udah lama nggak lanjutkan gitu ya, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang baru mengikuti itu bisa ikuti dari awal ya, video-video dari awal, dari pelajaran pertama ya. Sebelum pelajaran ke-6 ini, kita pelajaran ke-5 tentang idhofah. Nah, juga ada pembahasan khusus tentang idhofah. Nanti bisa dilihat ya penjelasan lebih utuhnya. Maksudnya idhofah sedikit kita ulang. Misalkan di sini yang halaman 33 itu, di situ ada hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin. Nah, untuk nanti yang tanya kenapa ini Hamidin, nah itu nanti dilihat di bab idhofah namanya. Itu menyandarkan satu kata dengan kata setelahnya. Maka kata setelahnya ini harus kasroh atau kasrotain, atau bahasa nahwunya majrur, gitu ya. Jadi di sini ini udah menggabungkan idhofah. Jadi harus dipelajari pelajaran yang kelima dulu ya, dan juga tentang idhofah, khusus bab idhofah. Tapi sekarang kita masuk di pelajaran ke-6. Saya baca dan saya terjemahkan, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada latihan-latihannya mau dijawab gitu ya, mau dikoreksi, bisa langsung nanti saya kasih itu nomornya, nanti saya jawab pakai WA atau mungkin Telegram kali ya. Pelajaran ke-6 halaman 33, Ad-Darsus Sadisu, pelajaran ke-6. Ini tentang hadhihi. Berarti sebelumnya kita ada hada, dari awal tuh hada, itu untuk laki-laki ini ya. Sekarang kita ke bentuk muannasnya, perempuannya, yaitu hadhihi. Hadza ibnu Hamidin, ini anaknya Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini anak perempuannya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun, ya bacanya Ibnu Hamidin. Ibnu Hamidin jalisun, anaknya Hamid duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan anaknya Yasir, anak perempuannya Yasir, berdiri. Man hadihi, siapa ini ya, karena untuk perempuan berarti kita tanya pakai hadi. Hadihi ukhtul muhandisi, ini saudara perempuannya insinyur ya, muhandisi kasroh karena dia mudhof ilaih atau idhofah tadi itu. Ahia aidon muhandisatun, apakah dia aidon itu juga muhandisatun, seorang insinyur? La, tidak. Hiya tobibatun, dia dokter perempuan. Sayyaratu man hadihi, mobilnya siapa ini? Nah, ini bentuk idhofah dengan man ya, jadi kita nggak boleh sayyarotun, tapi sayyaratu man, itu bab idhofah. Sayyaratu man hadihi, mobilnya siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya mudir. Mudir itu ketua atau kepala sekolah gitu ya, atau direktur, pokoknya pimpinan gitu ya.
Ma hadhihi, apa ini? Ya, ini tentang kalau untuk orang itu pakai man, kalau untuk benda kita pakai ma. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikhwatun, ini setrika. Halaman berikutnya, halaman 34. Liman hadhihi, liman artinya milik siapa? Liman hadhihi, hadhihi li Khalidin, ini miliknya Khalid, ini kepunyaan Khalid. Ya, sebelumnya juga sudah ada. Li itu termasuk huruf jar, jadi kalau kena li nanti jadi kasroh, karena nggak ada alif lam jadinya kasrotain. Li Khalidin. Ada rojatu Anasin hadhihi, apakah sepedanya Anas ini? La hadhihi darrojatu Ammarin, bukan, ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun, ini baru. Wa darrojatu Anasin qodimatun, dan sepedanya Anas qodimatun, itu lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan, itu karena itu sa'ah itu mu'anas ya, maka kita kata gantinya pakai hiya. Hiya jamilatun jiddan, itu bagus sekali. Jadi hiya ya, domir itu wahumahum, hiya humahunna, itu nanti juga bisa untuk benda gitu ya. Termasuk di Al-Quran ya, itu biasanya benda-benda langit Allah, benda-benda ya, misalkan gunung atau macam-macam gitu ya, langit, bumi dan segala macamnya biasanya disebutkan dengan bentuk pakai domir gitu. Nanti ada tafsirannya ya, nanti bisa dilihat. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun, ini mil'aqah. Mil'aqatun itu sendok. Wa hadhihi kidrun, dan ini panci atau ya wadah lah ya, periuk. Nanti kalau ada yang tanya kenapa kidrun pakai hadhihi, karena yang termasuk mu'anas itu salah satunya selain yang ada tak marbutoh adalah yang diakui oleh orang Arab atau yang dianggap oleh orang Arab sebagai mu'anas. Salah satunya adalah kidrun, meskipun nggak ada tanda mu'anasnya gitu ya, atau disebutnya nanti mu'anas majazi. Al-mil'aqatu fil kidri, sendoknya ada di dalam panci, ada periuk. Hadhihi baqaratul fallahi, ini sapinya petani. Hada anfun wa hada famun ya, hada anfun wa hada famun, ini hidung dan ini mulut. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Halaman berikutnya 35. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun, dan ini mata. Hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, ini tangan dan ini kaki. Baik, untuk halaman 35 itu ada sedikit yang perlu kita catat ya. Jadi pelajaran 6 ini tentang hadhihi. Berarti hadhihi itu ini tapi untuk perempuan ya, baik orang ataupun benda. Nah, di halaman 35 itu tangan itu pakai hadhihi yadun. Jadi tangan, ainun juga pakai hadhihi, karena anggota tubuh yang berpasangan, tangan, telinga, mata, kaki, itu dianggap mu'anas ya. Jadi kita pakai hadhihi, atau nanti kalau itu berarti pakai tilka gitu ya. Nah, nanti terkait isim mu'anas dan mudzakkar itu juga sudah ada, silakan bisa dicek di pembagian isim dari sisi jenisnya.
siapa, apa aja yang masuk muannas, apa aja yang mudzakkar. Kami ingin mengajak kepada kaum muslimin muslimat sekalian untuk berderma menyalurkan infak sodakohnya kepada kami Yayasan Bina Insan Madani Bekasi. Semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke latihannya. Bawahnya tamarin, latihan. Itu tinggal di iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, nanti yang mau latihan kemudian minta dikoreksi benar atau salahnya, nanti bisa dikirim pakai WA ya, nanti saya koreksi gitu ya. Intinya tinggal ikut ya, sebelumnya pokoknya kalau nggak ada penyebabnya jadi kasroh, nanti tetap kita jadi domah atau domatain. Contohnya nomor 1, hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini masjid dan ini sekolah. Itu nggak ada yang bikin kasroh, jadi kita baca domah atau domatain, karena setiap kata atau isim ya, itu harokat dasarnya, harokat asalnya domah atau domatain, kecuali ada yang bikin kasroh atau fathah. Contohnya nomor 2, man hadihi, siapa ini, hadihi ini ukhtu Abbasin. Nah itu kasroh. Kenapa? Karena itu masuk di bab idhofah gitu ya. Lagi-lagi pelajari tentang bab idhofah. Dan selanjutnya silahkan dikerjakan sendiri. Untuk kosakatanya insya Allah nggak ada yang baru, karena kalau ada yang baru biasanya langsung dikasih gambarnya. Contohnya salajah. Salajah udah paham ya, gambarnya itu kulkas. Kemudian halaman 36 itu ada gambar ya, mahada dan mahadihi. Jadi tinggal dijawab. Kalau bendanya mudzakkar berarti kita pakai hada, kalau muannas berarti pakai hadihi. Contohnya misalkan gambar yang pertama itu pulpen, berarti kita jawabnya hada qalamun. Ini pulpen, pakai hada karena laki-laki. Kemudian hadihi. Setelahnya itu ada gambar sendok. Sendok di halaman-halaman sebelumnya udah dikasih tahu. Itu dia mu'annas karena ada tak marbutoh, berarti kita jawabnya hadihi mil'aqotun. Nah caranya tinggal ditulis, dicoba ditulis tanpa lihat dulu gitu ya. Jadi kita biar terlatih, oh bener apa enggak nanti ya jawaban kita. Kemudian halaman 37, iqra al-misal wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Lihat contohnya ya, itu dikerjakan seperti contohnya. Yang ada angkanya sebelah kanan itu untuk mudzakkar. Contohnya Muhammadun thalibun, sampingnya diubah jadi muannas. Aminah diganti Aminah, yang asalnya Muhammad jadi Aminah, jadinya thalibatun. Halaman 37 ya. Contohnya Muhammadun. Muhammad seorang murid, thalibun. Kemudian diubah sampingnya Aminah. Aminatu, nama perempuan nanti nggak boleh tanwin ya, kecuali beberapa aja. Diubah jadi thalibatun. Nah, thalibun berubah jadi thalibatun, hanya nambah tak marbutoh. Itu aja. Nah bawahnya nanti tinggal sama nomor 2, Hamidun Tobibun, jadinya Fatimatu Tobibatun dan seterusnya ya. Kosakatanya insya Allah nggak ada yang baru. Kalau ada yang baru tinggal buka Google Translate, ketik sambil diharokati ya. Kalau ada alif lam berarti nggak boleh ditanwin. Contohnya nomor 4, al-babu, nomor 4 al-babu, jangan babun seperti Muhammadun ya. Al-babu muglakun, muglakun, baru nggak ada alif lam, baru muglakun artinya tertutup. Nanti di sini tinggal an-nafidatu muglakotun sampai 11 ya, dikerjakan. Sekarang nomor 4, sahih. Bedakan ya, sahih dengan sahih.
Kalau sahih itu betulkan, benarkan. Gitu. Kalau sahih itu benar. Gitu. Sahih al-jumal al-atiyah, betulkan kalimat berikut. Nah, itu pasti salah di situ. Tinggal kita lihatnya di mana? Kita lihatnya mudzakkar muannasnya. Contohnya misalkan nomor 1, haqibatu man hadza, tasnya siapa ini? Nah, itu kan ada yang salah. Ada apa? Karena haqibah haqibatu man. Di sini pakai hadza. Tas itu muannas, berarti bukan pakai hadza, berarti kita pakai hadihi karena muannas. Tasnya siapa ini? Bawahnya al-ghurfatu maftuhun, kamar itu maftuh, terbuka, maftuhun. Al-ghurfatu ini muannas, ada tak marbutoh. Maftuhun, benar atau salah? Pasti salah, karena kalau ini muannas di sini juga harus muannas, tinggal kita tambah tak marbutohnya, maftuhatun. Itu ya, itu pelajaran ke-6. Oh, masih ada ternyata belakangnya halaman 38, itu juga diharokati ya, nomor 5 itu. Nomor 1 saya kasih contohnya, hadza li, ada linya berarti nanti jadi kasroh. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini miliknya Muhammad dan itu miliknya Hamid. Kemudian halaman 38 juga masihan penutupnya itu kosakata yang baru, al kalimatul jadidah. Ya, nanti diketik aja di Google Translate ya. Karena biar mempersingkat durasinya gitu ya, biar nggak panjang-panjang. Cukup itu ya, nanti kita lanjut ke pelajaran ke-7.